7 praktek teknikal SEO untuk meningkatkan peringkat website. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marketer Zaman Now. Pada video kali ini masih dalam SEO Kilat Series. Fokusnya adalah 7 praktek teknikal SEO untuk meningkatkan peringkat website. Nah, sebelumnya kita sudah belajar ya. Jadi di dasar SEO itu ada technical SEO, ada on page SEO, lalu ada off page SEO. Hari ini kita akan coba bahas secara dalam apa sih 7 eee, kerja technical SEO itu. Yang mana kita tahu technical SEO adalah langkah pertama dalam, eee, kegiatan SEO gitu ya, teman-teman semua. Oke, baik. Yang pertama teman-teman semua harus menentukan domain pilihan dulu gitu ya. Nah, jadi teman-teman harus apakah mau fokus menggunakan www atau w gitu ya, atau tanpa www. Nah, ini harus konsisten gitu ya. Jadi, jangan nanti berbeda-beda lagi ya. Kalau nanti teman berbeda lagi pas di pertengahan, nah itu nanti bisa bisa beresiko pas crawler-nya gitu. Jadi bingung dia pas crawler-nya. Si robot spider ini bingung. Jadi teman-teman harus pilih dulu mau fokus untuk www atau tanpa www. Nah itu harus dipastikan. Kedua-duanya boleh, keduanya nggak ada yang salah gitu ya. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua teman-teman semua periksa kesalahan crawl. Nah, jadi teman-teman semua pas kita indexing menggunakan Google Search Console, nah di situ kita bisa menemukan errornya. Kenapa sih gitu ya di domain kita itu apa ada isu apa sih gitu ya. Nah di situ bisa kita cek. Kalau saya buka teman-teman semua di sini ada ya, eee, Google Search Console. Nah teman silakan cek domainnya di sini ya. Saya coba contohin misalkan kata-kata ini ya. Ini saya coba copy, saya pastekan di sini misalkan, di sini. Nah, biasanya kalau ada bermasalah, di sini ada merah gitu ya. Nah, pasti nanti ada penjelasannya juga teman-teman semua. Kenapa sih merah gitu. Nah, itu nanti kita bisa perbaiki. Nah, di sini kondisinya itu hijau semua, jadi aman, seperti itu. Jadi teman harus cek dulu domainnya di Google Search Console, itu langkah kedua. Oke, lanjut. Lalu, teman semua yang ketiga adalah memeriksa dan mengoptimalkan file robot txt. Jangan sampai ini nggak ada ya. Hebatnya kalau kita biasanya menggunakan plugin Yoast dia sudah auto bikin gitu ya teman-teman semua. Kita bisa cek di sini ya, bisa coba contohin website kita atau domain kita garis miring robots.txt. Nah, di sini sudah ada gitu ya. Jadi di sini, eee secara struktur bisa diambil ya, menggunakan di sini ada sitemap-nya gitu ya, dalam bentuk XML dan juga ada HTML. Nah, di sini sudah di-setup juga, ada user agent-nya gitu ya, udah diaktifkan format seperti ini. Nah, artinya ini sudah aman. Nah, pastikan ini ada ya teman-teman semua ya. Oke, kalau teman-teman menggunakan plugin Yoast ini sudah auto create, seperti itu. Gimana cara Yoast itu ya? Teman-teman silakan masuk ke menu plugin nanti kalau kita menggunakan CMS WordPress. Lalu kita ketik Yoast SEO, install aja. Nah, silakan diikuti panduannya gitu ya. Buat teman yang ingin tahu cara kerja Yoast, masih ada kok di kelas ini ya, di SEO series ini. Silakan ditonton lagi videonya. Oke, itu yang ketiga. Baik, yang keempat adalah teman-teman diminta untuk meninjau struktur situsnya atau websitenya. Nah, kita sangat perlu ya teman semua ya meninjau struktur situs kita. Nah, jadi cara situs website kita dibangun memiliki penting sangat besar gitu. Nah, jadi kita harus tahu nih
Kalau teman lihat di sebelah, kanan di sini, nah di menu home itu ada apa aja kategorinya gitu ya, lalu menu produk apa aja gitu. Jadi di home itu ada menu apa, lalu di satu menu itu apa aja strukturnya itu harus jelas, gitu ya teman semua ya. Oke, jadi sebaliknya jika struktur itu yang rumit, nah itu dapat membuat pekerjaan search engine menjadi sulit gitu teman semua. Jadi dibiasakan dirapikan gitu ya. Nah itu yang teman-teman harus coba cek lagi. Jadi jangan asal bikin menu juga, lalu subkategorinya apa. Contoh teman di sini pas di kategori yang pertama ini nanti ada subkategori, ternyata subkategorinya cuma satu, nah itu nggak usah bikin subkategori gitu. Jadi kalau bisa dibikin beberapa subkategori, supaya bisa kebaca bahwa inilah subkategori seperti itu. Oke itu ya teman semua ya. Oke. Nah berikutnya yang kelima adalah teman-teman harus mengoptimalkan URL-nya. Nah gitu ya. Jadi kita perlu mengoptimalkan URL, eee, kita membuat URL yang ramah SEO baik untuk mesin mencari maupun pengguna. Contoh teman-teman semua ya, di sini kita harus, yang pertama di sini ya, kita bisa membuatkan kategori Slack di sini. Jadi di sini contohnya adalah di search engine journal gitu ya. Nah di sini dia bikin lagi ada breadcrumb, jadi ada pengkategorian khusus untuk SEO satu, dia bikin lagi nih kategorinya. Jadi dibikin struktur, ini boleh bagus banget. Atau seperti ini, nah di sini berdasarkan misalkan judulnya adalah How to Become an SEO Expert, nah di sini dibikin juga seperti ini. Nah atau seperti ini, bagus juga dibikin blog pengkategoriannya, jadi ada induknya. Jadi artikel ini menginduk kayak blog ini. Nah ini adalah salah satu contoh mengoptimalkan URL. Oke gitu ya teman-teman semua. Baik, yang keenam, nah ini wajib banget kalau di dunia SEO itu, yaitu adalah menambahkan SSL-nya. Nah, yang mana kita tahu SSL itu adalah kependekan dari Socket Secure Layer. Nah, ini biasanya ini untuk keamanan gitu. Jadi selain untuk keamanan di dunia SEO ini adalah untuk membantu juga dalam peringkat SEO gitu. Jadi, memiliki URL yang aman adalah faktor peringkat yang diketahui dan penting untuk membangun kepercayaan dengan pengguna Anda. Di dunia SEO ini membantu juga ya, teman-teman semua ya. Jadi lebih aman ya. Di sini sebelum user masuk ke dalam data kita, dia akan di-encrypt dulu gitu. Nah, itu ngaruh ke SEO teman-teman semua. Jadi Google lebih apa ya, lebih mengutamakan website-website lebih memperingkatkan website-website yang ada SSL ininya. Jadi teman-teman semua silahkan deh cek websitenya, jika teman-teman ada masalah pas install SEO install SSL silahkan komen di bawah, gitu ya teman-teman semua ya. Oke, yang ketujuh. Nah yang ketujuh teman harus mengaktifkan dan mengoptimalkan menu breadcrumb-nya. Kalau kita lihat teman semua ya di setiap halaman itu ada breadcrumb, nah biasanya itu sebagai navigasi ya. Atau sebagai petunjuk kita ini posisinya di menu mana, benar harus ada itu. Jadi kita perlu mengoptimalkan dan mengaktifkan dan mengoptimalkan menu breadcrumb saat dikonfigurasi dengan benar. Menu breadcrumb adalah elemen penting dari situs web yang ramah SEO. Oke, nah teknikal SEO, nah kalau secara kesimpulan teman-teman semua itu adalah oke, kalau secara kesimpulan teman-teman semua, technical SEO atau SEO teknis adalah langkah pertama yang harus diambil saat memulai SEO gitu. Inilah tindakan teman-teman semua yang pertama gitu. Jadi sebelum kita setup ke on page-nya atau ke off page-nya, ini dulu yang pertama gitu ya. Oke, kalau secara kesimpulan teman-teman semua, yang pertama itu domain, mau fokus www atau tanpa w. Lalu yang kedua
cek di Google Search Console apakah ada masalah di domain. Yang ketiga untuk mengoptimalkan robot TXT. Yang keempat meninjau struktur. Yang kelima mengoptimalkan URL. Yang keenam menambahkan SSL gitu ya. Yang ketujuh mengaktifkan atau mengoptimalkan breadcrumb. Nah, itu ya teman-teman semua ya. SEO teknis yang teman-teman wajib praktekkan. Oke, cukup dulu itu dulu, video untuk kali ini teman semua. Jika ada pertanyaan seperti biasa silakan komen di bawah dan jangan lupa teman-teman semua silakan di-share video ini, silakan di-subscribe video ini, diaktifkan loncengnya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.